Hai Pinvestor, nggak kerasa kita udah di akhir penghujung tahun. Buat kalian yang merasa bahwa pendapatan penghasilan kalian ini habis tak bersisa dan nggak bisa mewujudkan suatu aset, kira-kira ada yang salah nggak di sini? Ya, benar, ternyata kalian mempunyai kesalahan ya. Oke, kali ini tim Pinvest akan memberikan beberapa tips untuk mengubah kebiasaan pola buruk menjadi kebiasaan pola baik di dalam hal finansial. Simak terus materinya di BTS hari ini dengan saya Putri Manggiasih. Ubah kebiasaan pola buruk menjadi kebiasaan pola baik. Apa aja sih yang harus diubah? Pertama, yaitu mengatur keuangan yang lebih baik lagi, lebih disiplin lagi. Ya, misalnya kalian sudah menentukan bahwa, wah, tahun ini memang harus berhemat. Nah, itu jangan cuma ucapan sehari aja ya, tapi harus dilakukan bertahun-tahun dan kalian memang harus melakukan setiap hari, mingguan, bulanan, memang kalian harus berhemat. Jangan sampai memang itu cuma ucapan sehari belaka, hanya berlaku untuk satu hari. Nah, jangan seperti itu ya. Yang kedua adalah mencatat pengeluaran. Jadi kalau misalnya kalian sudah melakukan beberapa pengeluaran, jangan lupa untuk dicatat. Ini bisa dicatat berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Jadi kalian tuh bisa tahu, misalnya 3 bulan nih pengeluaran kalian udah dicatat, ternyata pengeluaran yang pelengkap ini atau pengeluaran yang konsumtif malah lebih banyak daripada pengeluaran yang biaya wajib. Nah, itu kira-kira udah ada tanda bahwa kalian ini sudah tidak baik nih kebiasaan finansialnya. Yang ketiga adalah siapkan rekening terpisah. Nah, ini benar-benar memang harus dilakukan dan saya pun melakukan begitu ya. Jadi kalau misalnya kalian sudah gajian, mungkin kalian bisa atur bahwa oh iya ini rekening yang memang tidak boleh diotak-atik, rekening tabungan kalian. Dan sedangkan ini adalah rekening, yang satunya adalah rekening untuk biaya hidup. Misalnya biaya listrik, biaya rumah tangga, semuanya masuk ke situ. Jadi memang strategi kebiasaan baik adalah dengan memisahkan rekening antara rekening biaya hidup dan rekening investasi tabungan. Next adalah jangan terlalu mengikuti gaya hidup yang foya-foya, atau misalnya kalian melihat teman kalian beli mobil misalnya, terus wah ini saatnya saya ganti juga mobil. Nah, jangan seperti itu ya. Jadi untuk tahu tolak ukur kehidupan kalian itu bahagia itu bukan melihat dengan persaingan ya, tapi memang harusnya kalian hidupnya memang mengutamakan sehat dan sejahtera, itu aja ya. Jadi jangan melihat persaingan secara pertemanan, wah teman saya udah kayak gini, saya harus kayak gini ya. Jadi jangan seperti itu. Next adalah hindari hutang. Nah, ini salah satu hal yang memang benar-benar sangat challenging di sekarang ini. Dengan maraknya aplikasi yang bertebaran, dengan maraknya pinjol yang bertebaran, dengan maraknya pay letter yang bertebaran, ya membuat kalian lebih mudah hidup konsumtif dan berhutang. Ya, jadi jangan kalian karena mentang-mentang udah banyak banget aplikasi yang bertebaran mempermudah kalian berhutang. Jangan sampai kalian juga ikutan berhutang. Ya, jangan apa-apa dikit-dikit pakai kartu kredit, apa-apa dikit pakai kartu kredit. Nah, itu jangan seperti itu. Karena sebaiknya kalau misalnya buat utang yang produktif nggak apa-apa, tapi kalau yang utang konsumtif, nah itu kira-kira sangat berbahaya kalau misalnya kalian sudah hidup dengan cara seperti itu. Karena kayak gajian besok, ya sama dengan membiayai bulanan kalian yang dulu, yang kemarin ya kan. Tutup lubang, gali lubang, tutup lubang, gali lubang. Jangan seperti itu ya. Yang terakhir adalah lawan kebiasaan boros. Nah, kurang lebih sudah poin yang sebelumnya sudah bisa menggambarkan poin yang sekarang ya. Jadi jangan apa-apa dikit-dikit jajan, kopi, apa-apa dikit-dikit jajan apa? Misalnya kalau dulu minuman boba, tapi sekarang kayaknya bukan minuman boba ya. Ya, jadi jangan melakukan sedikit-sedikit itu kebiasaan boros. Karena apa? Ya lumayan ya, misalnya kopi 50.000 per hari, bisa dikali berapa nih, misalnya kalau kalian kerja dalam waktu 22, lumayan sama dengan berapa tuh bisa di save untuk tabungan investasi aja. Jangan sampai kalian hidup boros, apalagi kalau misalnya kalian ada wishlist di tahun depan, misalnya tahun depan mau ganti rumah ya, mau beli mobil, mau beli motor. Nah,
Jangan sampai kalian wishlist kalian besok itu tidak bisa tercapai karena kalian mempunyai pola kebiasaan yang buruk. Poin-poin yang tadi kira-kira sudah bisa menggambarkan atau menjelaskan bahwa kalian memang harus mengubah kebiasaan pola buruk menjadi pola baik untuk tahun selanjutnya. Kalau misalnya dirasa tahun ini belum bisa tercapai keinginan kalian, mungkin di tahun selanjutnya bisa menjadi pembelajaran buat kalian supaya lebih bisa efektif dan lebih bisa bijaksana untuk mengatur pola keuangan kalian. Jangan lupa di like dan di komen dan di share untuk materi BTS hari ini. Saya Putri Manggiasih, pamit.